Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi kali ini, anakku kelas 2 yang Pak Guru sayangi, untuk materi kali ini langsung aja ya, kita sudah masuk di sub tema 3 ya, tapi masih di tema 1 yaitu tentang hidup rukun. Sub tema 3-nya adalah hidup rukun di sekolah. Materinya melakukan permainan merah biru dan permainan sapu tangan. Jadi di subtema 3 ini ada 2 permainan. Ya anak-anak, sebelum Pak Andi lanjutkan materinya, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya ya, supaya apa yang nanti Pak Andi sampaikan mulai dari awal materinya sampai selesai bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, kita langsung saja berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang Pak Andi sayangi, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tentang permainan merah biru dan permainan sapu tangan. Ya, ini tujuan pembelajaran yang harus kamu pahami, yang harus kamu mengerti anak-anakku sekalian. Baik, untuk tujuan pembelajaran Pak Andi baca ya, kamu menyimaknya. Nomor 1, setelah menyimak video, kalian semuanya dapat menjelaskan cara melakukan permainan merah biru dengan benar. Setelah menyimak video, kalian dapat mempraktekkan cara melakukan permainan merah biru dengan tepat. Nomor 3, setelah menyimak video, kalian dapat menjelaskan cara melakukan permainan sapu tangan dengan benar. Yang terakhir, yang nomor 4, setelah menyimak video, kalian dapat mempraktekkan cara melakukan permainan sapu tangan dengan tepat. Baik anak-anak, di tujuan pembelajaran ini yang penting kamu harus bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktekkan ya. Pak Andi sudah sering menjelaskan di sini bahwasanya kalian dapat menjelaskan itu kalau ada tugas dari Pak Andi, yaitu latihan soal atau apa itu kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar. Kalau Pak Andi memberikan tugas praktek, berarti kamu atau kalian semuanya harus bisa mempraktekkan dengan tepat. Ya anak-anak, itulah tujuan pembelajaran di materi kali ini ya. Baik anak-anak, sudah paham? Kalau sudah mengerti tujuan pembelajaran ini, kita lanjut ya. Kita lanjut materi yang pertama, yaitu tentang hidup rukun. Nah, di sini Pak Andi mau menerangkan sedikit tentang hidup rukun anak-anakku sekalian. Ya, seperti ini gambarnya. Ada beberapa anak, ada beberapa orang sedang melakukan aktivitas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya
Ini semuanya gambar menunjukkan tentang bagaimana cara hidup rukun. Hidup rukun harus juga diterapkan dalam permainan. Dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jika kita kalah, kita harus menerima dengan lapang dada. Jika kita menang, kita tidak boleh sombong. Itulah supaya kita bisa membentuk tentang hidup rukun. Baik anak-anak, dilanjutkan ya materinya. Nah, berikut ini kita akan melakukan permainan merah biru. Sudah siap anak-anak untuk melakukan permainan merah biru? Untuk memperhatikan ya, Pak Andi menjelaskannya. Baik, Pak Andi lanjutkan kembali. Yang pertama adalah permainan merah biru. Nah, ini Pak Andi jelaskan ya. Kalian pahami, kalian mengerti cara melakukannya sebagai berikut. Ini agak banyak ya. Jadi kamu harus menyimak betul-betul pembelajaran materi kali ini ya. Disimak. Ya, nomor 1. Buatlah 2 kelompok. Kelompok merah dan kelompok biru. Terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok merah mendapat bola merah dan kelompok biru mendapat bola biru. Nomor 2, setiap kelompok akan berlomba mengambil bola lawan. Beri jarak di antara 2 kelompok dan guru berdiri di tengah sebagai wasit. Jadi 2 kelompok tadi itu ada jaraknya. Kalau sudah ada jaraknya, di tengah-tengah ini ada wasit ya. Kalau sudah seperti ini, lanjut di nomor 3. Guru memanggil kelompok dengan sebutan merah atau biru. Nah, berikut saat guru memanggil misalnya biru, kelompok biru berlari menuju kelompok merah. Apa yang harus diambil? Nah, ini lanjut. Kelompok biru mengambil bola berwarna merah. Nah, jadi kelompok biru itu berlari menuju ke kelompok merah, mengambil bola yang berwarna merah. Setelah dapat bola berwarna merah, kelompok biru kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula kalau sudah dapat bola berwarna merah. Lanjut. Nah, ini tak kasih gambarnya dulu anak-anak. Nah, seperti ini ya, ada 2 kelompok merah dan biru. Bolanya ditaruh di kotak atau ditaruh di box ya, di kardus bisa. Yang penting bolanya berwarna merah dan biru. Itu gambarnya. Nah, Pak Guru lanjutkan ya yang tadi ya. Nomor 5. Setelah sampai di tempat semula, kelompok biru memberi tanda dengan cara mengangkat 1 tangan. Bahwasanya kelompok biru sudah menaruh bolanya di kotaknya. Nah, nomor 6. Demikian sebaliknya ketika guru memanggil kelompok merah. Sama seperti yang tadi. Berlari ke kelompok biru, mengambil bola berwarna biru. Kalau sudah dapat bola berwarna biru, kelompok merah berlari menuju ke kelompoknya. Seperti itu juga ya. Jadi berbolak-balik ya. Makanya oleh karena itu di tengah-tengah harus ada wasitnya yang mengarahkan permainan merah dan biru. Baik anak-anak, untuk permainan yang pertama ini apakah kalian sudah paham? Nah, permainan ini sangat seru sekali anak-anak. Bisa kalian coba, bisa kalian mainkan di rumah bersama teman-teman anak-anak ya. Baik, kalau sudah Pak Andi lanjutkan, Pak Guru lanjut kerja sama dengan anggota kelompoknya.
Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting lagi apa? Kalian harus rukun sesama kelompok. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh ayel-ayelan, nggak boleh tunjuk-tunjukan, kamu salah, kamu ini, kamu salah, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Harus saling kerjasama dengan baik dengan kelompoknya. Nah, itu membentuk sebuah kerukunan anak-anak. Nah, ini yang paling penting. Yang menang tidak boleh sombong ya. Yang kalah harus lapang dada. Lapang dada itu harus menerimanya dengan baik. Karena kenapa? Yaitu tadi yang di depan Pak dijelaskan. Karena dalam sebuah permainan pasti ada menang dan kalah. Ya, tidak usah yela-yela, tidak usah bertengkar, tidak usah. Kita semuanya itu adalah keluarga. Keluarga harus membentuk hidup dengan rukun. Itulah yang paling penting anak-anakku. Baik anak-anak, kalau sudah Pak lanjutkan untuk permainan yang kedua ya. Ya, permainan yang kedua yaitu permainan sapu tangan. Pak Andi jelaskan untuk cara melakukannya ya, supaya kamu paham, supaya kamu mengerti cara permainan sapu tangan dengan baik. Nanti kalau misalnya dicoba di rumah, bisa kamu praktekkan dengan baik bersama teman-teman. Ya anak-anak, cara melakukannya sebagai berikut. Nomor 1, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, sama seperti permainan yang pertama tadi, dibagi menjadi 2 kelompok. Nomor 2, setiap kelompok membentuk lingkaran dan duduk. Kalau sudah membentuk lingkaran, setelah itu kalian duduk. Ya, kalau sudah duduk, nomor 3, seorang siswa dari setiap kelompok berjalan mengelilingi lingkaran kelompoknya. Nah, satu anak berdiri mengelilingi kelompoknya yang membentuk lingkaran tadi. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kalau sudah mengerti, Pak Andi lanjutkan ya. Nomor 4. Sambil berkeliling, ia membawa sapu tangan. Jadi sambil berkeliling itu dia membawa sapu tangan. Kalau sudah membawa sapu tangan, nomor 5, sapu tangan itu disentuhkan ke kepala teman-temannya, disentuhkan. Tapi pelan-pelan, jangan dikepuk terlalu keras ya. Sentuhkan aja pelan-pelan dengan sapu tangan. Kalau sudah disentuhkan, baru nomor 6. Siswa yang duduk menyanyikan lagu sapu tangan. Baik anak-anak, kalau kalian tidak mengerti tentang lagu sapu tangan, ya, ini didengarkan ya. Ada lagu sapu tangan supaya kamu bisa memainkannya dengan baik. Oke, didengarkan anak-anak ya lagunya. Sapu tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya harus mengejar saya. Sapu tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya harus mengejar saya. Sapu tangan, sapu tangan, sapu tangan, yuk kita main. Hey, sapu tangan dikibaskan, dibuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya harus mengejar saya. Baik anak-anak, gimana lagunya? Sudah didengarkan? Oke.
Kalau lagunya sudah didengarkan, Pak Andi lanjutkan lagi. Bagaimana caranya ya? Itulah anak-anak lagunya permainan sapu tangan supaya kamu bisa melakukan dengan baik. Nomor 7. Saat nyanyian selesai, murid terakhir yang tersentuh sapu tangan mengejar pembawa sapu tangan. Jadi, murid yang terakhir tersentuh pada saat nyanyian selesai oleh tersentuh sapu tangan kepalanya tadi, ya, mengejar pembawa sapu tangan. Tadi dikejar, sehingga sapu tangan tadi siapa? Ditaruh, kejar, melilingi lingkaran tadi. Ya, kalau sudah dikejar, nomor 8, pembawa sapu tangan harus lari mengelilingi lingkaran dan menempati tempat yang kosong tadi yang ditinggalkan oleh temanmu tadi. Nah, segera ditempati, duduk. Kalau tidak kepingin, kena sapu tangan tadi. Berikut, nomor 9. Jika ia tertangkap sebelum duduk di tempat yang kosong tadi, ia harus menjadi pembawa sapu tangan lagi. Begitupun pula juga sebaliknya, terus permainannya kayak gitu. Ini permainannya sangat seru sekali anak-anak. Bisa kalian coba dengan teman-teman kalian di rumah ya. Oke, kalau sudah, Pak Andi lanjutkan ya. Kita ikuti pelan-pelan. Nah, lakukanlah permainan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang paling penting. Nih, Pak Andi kasih gambarnya. Nah, nih, kalau kalian bisa melihatnya, anak yang sedang berdiri itu dia membawa sapu tangan untuk menyentuhkan ke kepalanya temanmu yang sedang duduk membentuk lingkaran. Nah, kalau ada nyanyian lagu sudah selesai tadi sapu tangan, siapa yang terakhir tersentuh kepalanya, anak tersebut segera berdiri dan mengejar anak yang membawa sapu tangan yang pertama tadi. Dikejar sampai kena. Kalau sampai sebelum duduk, anak tersebut kena, berarti anak itu jadi. Tapi kalau sudah duduk belum kena sapu tangan, berarti yang membawa sapu tangan yang kedua tadi itu tetap jadi. Anak-anak ya, ini permainan seru sekali, bisa dimainkan sama teman-teman kalian ya. Nah, baik anak-anak, untuk materi yang ketiga ini, subtema yang ketiga ini, insya Allah Pak Andi rasa sudah cukup sekian. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Ya, kalau kepingin tahu bisa kalian praktekkan di rumah bersama teman-teman kalian. Tapi bukan ini tugas dari Pak Guru, bukan ini tugas PJOK dari Pak Andi. Melainkan tugas dari Pak Andi adalah ini, ya. Baik anak-anak, kerjakan evaluasi 3 di buku tematikmu ya. Kerjakan evaluasi 3 halaman 120 nomor 19 sampai 24. Dikerjakan di buku tematik aja. Nggak usah di buku tulis. Kerjakan di buku tematik ya. Kalau sudah dikerjakan, nanti hasilnya difoto. Kalau sudah difoto, baru dikirimkan ke nomornya guru PJOK kamu, yaitu Pak Andi. Langsung dikirimkan ke nomornya Pak Andi. Baik anak-anak, sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Pak Andi rasa cukup sekian. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian materinya ya anak-anak ya. Lebih-lebih kalian harus selalu bisa menjaga kesehatanmu. Sebelum Pak Guru tutup, sebelum Pak Andi tutup, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik anak-anak, Pandi rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.